Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita punya tamu yang khusus banget menurut aku, karena tamu ini adalah pengusaha, tamu ini adalah anggota DPR RI dan orang sukses, tapi sebelumnya pernah hidup yang susah ya Pak. Kang Roni Ahmad Sahroni. Halo Pak, how are you? Terima kasih ya udah mau bikin video Pak, udah kasih waktunya. Pak Roni, buat beberapa orang yang belum kenal Pak Roni itu siapa ya? Saya bukan siapa-siapa. Yang pasti ada proses dalam perjalanan yang mungkin orang menganggap ini terlalu cepat, tapi ini terjadi dan alhamdulillah dalam proses berjalan saya tetap semangat dan selalu lillahi ta'ala saja apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah diberikan sesuatu yang lebih, dipergunakan juga untuk berbagi kebanyakan bagi ke orang-orang. Nah, banyak orang tahu Pak Roni yang sekarang yang ada di Instagram yang punya mobil-mobil mewah ini. Dan saya baca di bukunya Pak Roni emang dulu bener-bener dari, mungkin bisa dibilang dibawa dari nol ya. Nah, Pak Roni itu bener-bener dibawa dari nol. Itu ceritanya gimana Pak? Bisa dari nol itu sampai jadi ke dunia bisnis, sampai sekarang ke dunia politik. Dulu saya dari supir ke supir. Dari supir ke supir. Ya, supir dari bos kecil, supir anak sekolah, sampai nyepirin bos gitu ya. Nah, dalam prosesnya saya belajar otodidak aja, mendengar. Terus dalam perjalanan sambil nyupir, bos saya itu selalu memerintahkan orang lain untuk bicara, kamu ntar kesini, lu kesini, ntar begini. Nah, dari situlah akhirnya saya dengar bahwa ada proses pekerjaan yang mungkin bos saya tidak mengajarkan saya pada saat anak buahnya nggak ada atau lagi bekerja di tempat yang lain. Saya disuruh sebenarnya. Oh, Bapak yang disuruh kerja. Dari situlah akhirnya saya sambil belajar juga dari orang ke orang, akhirnya saya bisa. Kalau boleh tahu usahanya apa aja Pak? Waktu itu di salah satu perusahaan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ya. Dan saya baca di bukunya Pak Roni sampai pernah di kapal ke Amerika. Oh ya, kapal passenger ya. dulu. Itu mungkin bisa dibilang nyari kerjaan di Amerika ya, tapi karena visanya susah, harus hati-hati, stres ya, mikirin itu. Gimana hidup di Amerika tanpa keluarga dan tahu itu negara orang? Dulu saya kerja pakai visa TKI untuk bekerja di kapal, salah satu kapal pesiar di Miami, Florida, namanya Celebrity Cruise Line. Nah, di situ layaknya kalau orang kerja kuli di pelabuhan, di kapal itu more than kuli. More than kuli. Ya, kenapa? Karena rolling kerjanya itu terus-terusan. Aktivitas di kapal pesiar itu 24 jam, nggak berhenti. Nah, saya itu dulu bersihin kuali kapal yang lumayan gede. Kalau bersihin itu harus pakai alat kimia. Harus pakai alat kimia. Alat kimia dibantu dengan cairan kimia yang harusnya pakai sarung tangan, tapi saya enggak. Nah, dulu sampai tangannya merah. Merah banget. Karena nggak betah pakai sarung tangan. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman yang saya miliki satu persatu yang saya dapat, dan mungkin kebanyakan orang tidak tahu, tapi inilah yang terjadi. Terus berkarya, bekerja dari menjadi seorang supir menjadi karyawan tetap. Akhirnya saya disuruh di-challenge untuk mendapatkan tagihan dari salah satu perusahaan BUMN. Di situ saya banyak belajar. Nah, setelah itu
proses jalan tidak terlalu lama, saya beranjak dari perusahaan beralih ke perusahaan orang lain dengan produk yang sama, bahan bakar. Saya kena tipu juga. Wah. Iya, saya baca di bukunya ya. Saya beberapa kali ditipu sampai meneteskan air mata karena dalam perjanjiannya yang harusnya bukan utang saya tapi menjadi utang. Itu luar biasa pahit, dan itulah satu proses yang mungkin kebanyakan orang tahunya pada final yang sekarang. Iya. Akhirnya masuk ke ranah bisnis yang lain, ketemu salah satu anggota DPR yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Dia orang yang baik, yang menurut saya membawa ke ranah politik. Akhirnya saya lah masuk yang tanpa disengaja, masuk ke partai yang baru, yang saya tidak mengerti tentang masalah politik waktu itu. Tapi karena saya juga lillahi ta'ala ikhlas dalam prosesnya, alhamdulillah saya akhirnya lolos menjadi anggota DPR. Nah untungnya sebelum saya jadi anggota DPR, saya kan pengusaha murni, pengusaha yang sudah memiliki beberapa aset yang kalau dilihat di belakang ini adalah bagian dari sebelum menjadi anggota DPR. Dan jual beli mobil itu enak ya? Iya, karena orang menganggap bermewah-mewahan, tapi ada investasi jual beli di sana. Nah, itu yang saya lakukan, makanya mobilnya kenapa terus berganti, karena ada mobil yang dijual mendapatkan yang sama tapi dengan produk yang baru. Sama dengan juga dengan investasi jam tangan, yang kebanyakan orang pakai, saya memakai dengan yang limited, yang orang tidak bisa dapat, saya dapatin dengan harga misalnya 1 juta perak, saya bisa jual 1,5 juta. Nah, regulasi itu terus menerus yang akhirnya orang menganggap apakah signifikan? Signifikan. Saya ada beli barang salah satu, dan akhirnya jadi memacu saya untuk jual beli jam gitu. Nah, dari situlah sambil menyelam minum air ceritanya. Nah, tadi Pak Wak bilang kan seharusnya utang orang lain menjadi utang Bapak kan. Makanya saya bilang mulainya bukan dari nol tapi dari di bawah nol, karena mulainya dari utang gitu. Gimana Pak caranya waktu itu? Stres nggak yang tiba-tiba ada utang sebanyak berapa M ya kalau nggak salah di bukunya, dan utang itu harus dibayar sama Pak Roni gitu, karena Pak Roni ya dari supir, dari itu ya pengen usaha, tiba-tiba ada utangnya lagi kan, banyak orang jahat. Gimana cara handle situasi kayak gitu? Jadi utang itu timbul karena kerjasama. Jadi karena kerjasama yang harusnya menjadi keuntungan, tapi pihak kita yang kerjasama menganggap itu adalah bagian operasional. Nah, dari situ saya merasa bahwa ini nggak fair. Nah, karena nggak fair dia menuntut dengan perjanjian, saya sampai mengeluarkan air mata untuk menandatangani utang tersebut. Orangnya masih ada, perusahaannya yang ngutangin saya dulu juga masih ada. Dan inilah proses kehidupan yang kita nggak tahu. Dan jangan pernah sekali-kali untuk menjolimi orang atau melakukan orang sampai orang menjadi sedih. Kesedihan orang akan menjadi satu doa di mana mudah-mudahan didengar oleh Maha Kuasa agar kita menjadi lebih baik. Nah, dari proses inilah yang mungkin orang menganggap terlihat seolah-olah saya bermewah-mewahan. Tapi ini satu bentuk bahwa saya bukan siapa-siapa, bukan dikenal sebagai anak konglomerat atau anak pejabat atau dari keluarga seorang konglomerat atau pejabat, tapi bisa mampu melakukan sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka. Ya, satu kelebihan yang tanggung jawab ini saya terima untuk lebih bermanfaat banyak orang. Nah, di zaman jadi pengusaha saya hanya kapasitasnya kecil berbagi.
Tapi setelah jadi anggota DPR, berbaginya lebih banyak. Iya, Kenapa? Karena sebagai tokoh masyarakat yang memang dipercaya oleh masyarakat, ruang lingkupnya besar. Nah inilah yang Maha Kuasa memberikan kepercayaan atau memberikan satu kelebihan kepada saya, yang saya harus lebih bagi kepada banyak orang. Nah ini adalah satu tanggung jawab yang orang anggap bahwa sesuatu kemewahan, orang Indonesia melihat, wah ini begini. Nah, kadang saya berpikir, kenapa ya kebanyakan orang tidak berpikir secara positif, selalu berpikir secara negatif, melihat orang senang tidak suka, melihat orang susah makin senang gitu. Nah dari situlah mungkin dalam YouTube ini saya menyampaikan pesan, jangan melihat orang sebelah mata, tapi lihatlah secara dua mata. Bagaimana mereka atau orang-orang besar menjadi besar karena satu rangkaian usaha yang memang dia tekuni. Itulah ada mimpi atau ada peribahasa, bermimpilah atau raihlah cita-cita sampai ke negeri Cina. Nah, peribahasa ini bagaikan seseorang mempunyai mimpi atau hasrat yang menjadi sesuatu akan menjadi hebat. Nah, dari situlah prosesnya. Nah, yang saya tertarik banget itu di bukunya saya baca tentang neneknya Pak Roni ya. Di sana ada informasi nenek Pak Roni selalu mengingatkan agama, selalu pusing. Terus Pak Roni biar agamanya makin kuat, makin tua, sampai Pak Roni pernah keluar dari rumah ya, gara-gara nggak kuat dan balik gitu. Itu luar biasa ya nenek Pak Roni. Apa yang Pak Roni belajar dari neneknya? Almarhum nenek saya mengajarkan saya biarpun miskin tapi punya akhlak. Nah di Islam itu akhlak penting bagi semua manusia siapapun dia. Jadi minimal kalau udah miskin minimal akhlak ada, udah miskin jangan belagu. Nah dari situ saya menganggap hidup ini walaupun somebody tapi jangan sombong. Itu saya setuju banget, dan Pak Roni itu nggak ada sombongnya sama sekali, sampai balas DM kita kenal lewat Instagram, itu luar biasa. Dan neneknya tiap pagi bangunin buat subuh ya. Jadi Pak Roni karakternya sekarang menjadi orang agamis juga ya. Bagaimana caranya ketika kita punya semua kemewahan ini, kita udah punya duit, udah punya nawa, masih bersyukur dan masih dekat sama Tuhan? Ya normal saja, tidak ada yang berlebihan. Cuman mungkin berlebihannya adalah kita bisa lebih banyak untuk minta doa kepada anak yatim piatu, panti jompo untuk menyebar. Jadi kalau dulu berdoa hanya sendiri, sekarang doa bersama-sama dengan kebanyakan orang. Nah dari situlah punya manfaat banyak. Dengan kelebihan yang saya miliki saat ini adalah bukan kelebihan yang tidak bermanfaat bagi orang banyak. Dan di sisi lain ini sebagai motivasi. Alangkah indahnya orang melihat seseorang karena kinerjanya, karena ketekunannya dia memiliki apa yang dia mau, bukan menghalalkan segala cara akhirannya untuk menzolimi orang atau menipu orang. Nah dari semua yang ada, yang saya miliki adalah bagi teman-teman atau saudara yang melihat atau menonton YouTube ini bagian motivasi, bagian untuk menjaga diri dari hal-hal terkait untuk bernegatif. Jadilah orang yang bisa memberikan sesuatu hal yang hebat pada orang lain dan menjadi motivasi buat orang lain. Nah ini rangkaian yang saya pesankan kepada semua orang, untuk menjadi diri sendiri yang hebat, bukan karena orang lain. Jadi buat kita ya, motivasinya buat kita dulu. Dan Pak Roni sekarang kan anggota DPR RI, bisa nggak cerita dikit tentang kegiatannya dan misalnya
orang-orang yang pengen ikutin Pak Roni bisa ikutin di mana, misalnya ada yang pengen bantu atau kampanye atau gimana? Kebetulan udah hampir 5 tahun saya menjadi anggota DPR. Banyak yang sudah saya berikan, walaupun tidak terlalu banyak, tapi semoga manfaat di wilayah yang menjadi wilayah saya punya keuntungan lebih. Adanya saya bisa bermanfaat untuk lingkungan masyarakatnya. Dan selama 5 tahun tanggung jawab saya sebagai anggota DPR semacam tanggung jawab untuk melakukan masa reses dan tugas-tugas yang lain. Saya tidak pernah absen sampai hari ini, sama sekali tidak pernah absen untuk melakukan tanggung jawab kepada masyarakat. Sama sekali tidak pernah ada absennya, karena dapil saya adalah dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Ini rangkaian dari saya berbagi dalam aspirasi. Jadi menjadi anggota DPR itu tidak mudah, tapi harus dinikmati dan tentunya tidak boleh beli. Kalau berharap dari gaji atau dapat dari uang reses itu tidak cukup. Nah, untungnya saya sebagai pengusaha bisa memberikan sesuatu lebih dari anggaran yang sudah saya dapat, juga memberikan satu tambahan. Tapi kalau memang dapat dari DPR tidak akan mungkin. Oh, baik Pak, satu pertanyaan, menurut Bapak sukses itu apa? Sukses itu datang dari diri sendiri. Sukses itu datang dari diri sendiri. Mau sukses, mau hebat, mau busuk, mau jelek, dari diri sendiri. Semuanya dari diri sendiri. Dan kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah alami yang dimiliki seorang manusia yang harusnya kita nikmati, terutama kebahagiaan kepada anak, istri, dan orang tua. Itu bagian kebahagiaan. Dan misalnya kalau hari ini adalah hari terakhir, the last day of your life, apa 3 hal yang Mas Roni lakukan? 3 hal harus punya manfaat buat orang lain, dan juga mendapatkan keuntungan hebat dari saya terutama. Jadilah sebagai contoh tokoh generasi yang akan datang, menjadi manfaat juga buat orang banyak yang tidak akan pernah berhenti sampai kiamat nanti. Dan satu lagi, terus semangat dan jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, luar biasa. Pak Roni punya sosial media apa aja biar penonton bisa follow Pak Roni? Saya hanya punya Instagram dan Facebook. Hanya punya Instagram dan Facebook. Instagramnya apa? Ahmad Sahroni 88. Ahmad Sahroni 88, linknya ada di bawah. Dan ini, dan kalian jangan lupa, kemarin juga pernah ada kasusnya account palsu Pak Roni ya. Itu Pak Roni nggak ada di mana-mana, di Instagram pun itu verified, yang lain itu semuanya palsu ya. Yeah. Guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Pak Roni. See you in the next video. Ciao.